Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan NIM 2312440 dari kelas PGMI 2B. Di sini saya ingin memenuhi nilai UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen Dr. Hermanelis MPD. Di sini saya akan membawakan storytelling tentang kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi, Nabi Adam alaihissalam memiliki banyak kisah dan mukjizat yang diperbuat olehnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah, ini yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Terdapat surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan pada malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal sehat, beri akal, tubuh, dan jiwa. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah. Yarhamukallah, rahmat atas Allah atasmu. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam. Manusia pertama di Saga, Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu. Nabi Adam, sebagai manusia pertama di bumi, menerima mukjizat berupa pengetahuan dalam mengetahui berbagai nama benda dan makhluk di bumi. Pengetahuan yang dimiliki berkembang pesat untuk keperluan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kelahiran Nabi Adam tidak dapat diketahui secara pasti kapan tahun Nabi Adam dilahirkan saat diciptakan. Nabi Adam sebenarnya bertempat tinggal di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam. Selanjutnya ada mukjizat Nabi Adam. Mukjizat Nabi Adam yang pertama ada menjadi khalifah pertama di bumi. Menjadi khalifah pertama di bumi, salah satu mukjizat Nabi Adam yang banyak dikenal, yaitu menjadi khalifah pertama di bumi. Nabi Adam dibekali banyak ilmu pengetahuan dan juga akal serta pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menerima banyak ilmu pengetahuan. Mukjizat yang diterima Nabi Adam sebagai manusia pertama merupakan menerima ilmu pengetahuan yang berlimpah dan bermanfaat. Ilmu tersebut berupa nama benda, makhluk hidup yang ada di bumi. Ilmu tersebut terus bertambah dan berkembang. Nabi Adam memiliki kemampuan memilih binatang dan tumbuhan yang aman untuk dimakan dan benda-benda apa saja yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Yang ketiga, memiliki umur yang panjang. Nabi Adam alaihissalam memiliki umur yang panjang sehingga Nabi Adam memiliki keturunan yang besar. Yang empat, ada bertumbuh tinggi hingga 60 hasta tinggi Nabi Adam. Tinggi Nabi Adam banyak yang menyebutkan hingga 60 hasta atau sekitar 27 meter. Hal ini menjadi sebuah mukjizat Nabi Adam alaihissalam. Yang kelima, ada memiliki keturunan kembar berpasangan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setiap memiliki keturunan pasti akan mendapatkan kembar. Hal ini merupakan mukjizat agar keturunan Nabi Adam dapat meneruskan keturunan dengan lebih mudah.
Kisah Nabi Adam dan Hawa. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Pada suatu, malaikat bersujud. Ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena mereka diciptakan dari api. Dengan jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun terdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Surga, Allah berpesan kepada Nabi Adam alaihissalam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Risalah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya. Sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi ingatlah, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Dia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan kamu yang sedang dinikmati. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon huli atau buah huli. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu sehingga setan perlahan terus menggoda, merayu mereka dengan tipu daya. Iblis cemburu melihat Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga iblis menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam pun memakan buah huli atau buah terlarang. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu bahwa buah huli tersebut menjadi buah larangan yang tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan istrinya, Hawa. Tipu daya berhasil, Nabi Adam lalu memetik buah pohon huli tersebut dan makannya bersama istrinya, Hawa. Namun, setelah itu, Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka karena melanggar perintah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan ke tempat yang berbeda. Selama 40 tahun, mereka saling mencari dan bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibanding surga membuat Adam dan istrinya Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Selanjutnya, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Tip dari Nabi Adam alaihissalam, manusia dan nabi pertama di bumi oleh Abu Bintang dan tim Gifaro. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya yang kembar, yaitu Qabil yang membunuh Habil. Adam sangat murka kepada Qabil. Allah lalu mengaruniai Nabi Adam alaihissalam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar yang diberi nama Sith. Sith merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Sith kelak melahirkan Idris. Selanjutnya ada
wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi-nabi merupakan orang-orang dengan kualitas rohani yang luar biasa. Namun, sebagaimana umumnya manusia, secara fisik mereka dimiliki keterbatasan-keterbatasan. Mereka makan, minum, istirahat, dan juga meninggal dunia. Sifat-sifat manusiawi ini pula yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama, lalu bersama sang istri, Hawa, hidup di bumi dengan batas usia yang sudah ditetapkan. Nabi Adam dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya, sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Nabi Adam jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat pada Sith untuk meneruskan dakwahnya. Malaikat lalu menyambut nyawa Adam, memandikannya, kafani, menyalatkan dan menguburkannya. Nabi Adam memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Apa sih buah surga itu? Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana ini, buah surga mustahil sangat tidak dapat temukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam telah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa wafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak berbakti, para putra Nabi Adam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun, tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka diadang oleh sejumlah laki-laki. Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian pergi? Mereka menjawab, Bapak kami sakit, beliau ingin makan buah dari surga. Kata sejumlah laki-laki tersebut mengatakan, Pulanglah karena ketetapan untuk Bapak kalian telah tiba. Pinta para laki-laki itu yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma manusia. Di tangan mereka sudah tersedia kafan, wewangian, serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur. Kapak, cangkul, dan sekop. Saat para malaikat itu datang, Hawa melihat dan mengenali mereka. Maka ia pun berlindung kepada Nabi Adam alaihissalam, menjauhlah dariku, aku tidak pernah melakukan kesalahan karenamu, biarkan aku dengan malaikat Tuhanku, tabaraka wa ta'ala, kata Nabi Adam kepada Hawa. Para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam, lantas memajikannya, mengkafaninya, memberi wewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensalatinya. Selanjutnya, mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Nabi Adam alaihissalam ke dalam. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Usai naik ke atas kubur, mereka pun menimbunnya dengan batu. Mereka berseru, wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah kalian. Rupanya, Nabi Adam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati, standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada profesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia, namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana. Dari tanah kembali ke tanah. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam, kita terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda kita, menggoda hingga membuat manusia sesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu menerima tobat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.